kepengurusan kepada ketua-ketua kecamatan, dan yang kedua adalah dalam proses pergantian antar waktu di kepengurusan Partai Golkar Kota Makassar, karena ada beberapa yang satu mengundurkan diri dan satu meninggal dunia. Ini diganti, diisi oleh teman-teman yang ada di saat pengurusan sekarang. Yang ketiga, ada tiga, kami berencana juga mengadakan maulid Partai Golkar Kota Makassar. Seperti itu. Ada arahannya Pak untuk pengurus baru ini? Arahan saya tentu jangan menyia-nyiakan waktu untuk melakukan konsolidasi, khususnya teman-teman di pengurus kecamatan. Ini sudah harus punya program yang harus jalan secepatnya. Artinya tidak menunggu waktu, tapi kita mempunyai inisiatif untuk bagaimana kembali memperkenalkan bahwa ada partai politik namanya Partai Golkar yang punya target, punya keinginan untuk lebih eksis daripada pemilu legislatif tahun sebelumnya. Kalau untuk sudah ada target untuk 2029 juga. Ya kan kita bicaranya di dalam posisi yang ideal saat ini, ya tentu ini harus tetap memberikan nuansa di wilayah masing-masing, apalagi pengurus-pengurus baru yang menjadi pimpinan kecamatan ini harus mampu bersosialisasi dengan baik, karena setelah menjadi ketua Partai Golkar, mereka adalah cerminan Partai Golkar yang ada di wilayahnya masing-masing. Pak, tapi tadi kan disebut ada pergantian. Kira-kira di posisi apa saja yang diganti? Tadi itu ada kan mengundurkan diri bendahara, ya. Lalu ada beberapa wakil ketua, ada sekretaris, ada pimpinan kecamatan. Totalnya berapa? 7 yang diganti ya. 7 tambah 15 kecamatan yang diberikan SK. Kecamatan itu diganti semua. Enggak. Ada yang tetap kira-kira 8, terus 7 yang baru. Alasan pengunduran dirinya itu Pak, salah satunya apa ya? Ada yang meninggal, ada yang terpilih menjadi direksi maupun dewan pengawas di perusahaan. kalau Pasti. kalau untuk perekrutan kader atau anggota baru di seluruh kecamatan Pak, apa ada dibebankan kepada pengurus-pengurus, lalu targetnya berapa Pak? Nah inilah yang nanti setelah mereka mendapatkan tugas, mereka akan menyusun rencana kerjanya sesuai dengan wilayah dan jumlah penduduk untuk menentukan target-target yang akan dikejar dalam rangka rekrutmen anggota baru. Andi Sugiarti Mangun Karim atau akrab disapa Andi Ugi resmi mengucapkan sumpah sebagai anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan periode 2024-2029. Pelantikan dan pengambilan sumpah tersebut dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Sulsel Andi Rahmatika Dewi di ruang paripurna sementara DPRD Sulsel di kantor Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Rabu 17 September 2025. Andi Ugi merupakan politisi senior dari Partai Persatuan Pembangunan yang menggantikan Hamsyah Ahmad. Hamsyah sebelumnya adalah Ketua DPRD Kabupaten Bantaeng sekaligus caleg DPRD Sulsel terpilih PPPP dari daerah pemilihan Dapil 4 Jeneponto, Bantaeng dan Selayar dengan perolehan 15.257 suara pada pemilu 2024. Namun Hamsyah gagal dilantik karena tersandung kasus hukum. Dia menjadi tersangka dalam dugaan tindak pidana korupsi penyalahgunaan anggaran rumah tangga DPRD Bantaeng yang merugikan negara 4,9 miliar rupiah. Sebagai penggantinya, PPPP mengajukan nama Andi Ugi yang juga Ketua DPC PPPP Kabupaten Bantaeng dengan raihan 8.858 suara, terbanyak kedua di Dapil 4. Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2A Bulukumba hari ini melaksanakan kegiatan penyaluran bantuan sosial yang dipimpin langsung oleh Kalapas Bulukumba Akbar Amnur. Bantuan yang diberikan menyasar 12 keluarga warga binaan yang teridentifikasi kurang mampu. Kegiatan yang berlangsung sejak pagi hingga selesai di Lapas Bulukumba ini merupakan bagian dari program sosial berkelanjutan yang digagas oleh Lapas Bulukumba.
Pemberian bantuan ini sekaligus menjadi wujud nyata kepedulian serta upaya mempererat hubungan harmonis antara lapas dengan masyarakat sekitar. Bantuan sosial yang disalurkan berupa paket kebutuhan pokok yang meliputi beras, telur, minyak goreng, serta bahan pangan penting lainnya. Diharapkan bantuan ini dapat meringankan beban keluarga warga binaan serta menjadi penambah kebahagiaan di tengah kondisi mereka. Kegiatan ini sejalan dengan 13 program akselerasi Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan yang salah satunya menekankan pentingnya pembinaan dan perhatian terhadap keluarga warga binaan. Kalapas Bulukumba Akbar Amnur menyatakan bahwa program ini akan diterus laksanakan sebagai bentuk komitmen Lapas Bulukumba dalam memberikan dampak positif bagi masyarakat khususnya keluarga yang berada di bawah binaan. Gelaran Honda DBL 2025 South Sulawesi Series resmi dimulai dengan meriah melalui opening party yang berlangsung di Gor Unhas pada Selasa 16 September. Acara ini sekaligus menandai dimulainya rangkaian kompetisi basket pelajar terbesar di Indonesia untuk wilayah Sulawesi Selatan yang akan berlangsung hingga 22 September 2025. Opening party ini dihadiri oleh Region Head Astra Motor Sulsel Tamsir Sutrisno bersama perwakilan dari sponsor Universitas Hasanuddin dan juga Perbasi. Ribuan penonton turut memadati Gor Unhas, memberikan dukungan penuh untuk tim-tim sekolah yang akan berlaga di kompetisi prestisius ini. Opening party digelar setelah pertandingan basket putra antara SMA Raja Wali dan SMA Kristen Elim. Setelah resmi dimulai, kemeriahan semakin terasa saat dimulainya pertandingan berikutnya antara SMA Negeri 21 Makassar dan SMK Negeri 5 Makassar. Atmosfer penuh semangat ini mencerminkan besarnya antusiasme siswa, guru, serta masyarakat dalam menyambut ajang tahunan Honda DBL. Tak hanya disuguhi pertandingan basket, para penonton juga dimanjakan dengan hiburan menarik. Pada halftime pertandingan, digelar game Moneyball yang menantang kreativitas sekaligus keberuntungan penonton. Pemenang dari game tersebut berkesempatan membawa pulang hadiah eksklusif dari Honda.